Untuk materi pembelajaran pertama kita di kelas 11 ini, kita akan belajar mengenai wirausaha kerajinan menggunakan limbah bangun datar. Nah, sebelum kita memulai ke dalam inti wirausahanya, yang pertama harus kita ketahui yaitu apa arti limbah. Limbah adalah sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga lagi. Secara umum, limbah sendiri dapat dibagi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya seperti kulit buah, sayuran, dan juga termasuk kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang relatif sulit terurai. Kalaupun ada yang bisa terurai, akan memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu berikutnya yang perlu diketahui yaitu pengertian kerajinan. Apa itu kerajinan? Menurut KBBI, kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Nah, limbah yang sudah beralih fungsi menjadi barang kerajinan, maka akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berikut beberapa contoh barang kerajinan yang terbuat dari limbah bangun datar. Lalu kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa kita harus memanfaatkan limbah sebagai bahan dasar kerajinan kita di kelas 11 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, limbah, terutama limbah plastik, merupakan salah satu masalah pencemaran lingkungan yang paling disorot pada saat ini. Bahkan sudah banyak organisasi-organisasi di luar pemerintahan yang kemudian memanfaatkan limbah-limbah plastik dan dibentuk menjadi gelang atau kalung yang akan dijual dan nanti hasilnya akan digunakan sebagai bentuk konservasi lingkungan. Ada beberapa tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha produk kerajinan. Antara lain, yang pertama ide pembuatan agar diminati konsumen, lalu ide dalam pembuatan agar dapat memenangkan persaingan, yang ketiga pembuatan dan pendayagunaan sumber produksi, lalu yang keempat mencegah kebosanan konsumen, serta yang kelima membuat desain yang disenangi oleh konsumen. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari analisis peluang usaha itu sendiri? Jadi menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha dan kemudian berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Persiapan-persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari masing-masing daerah. Selain itu, kita juga dapat menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingannya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi.
Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang sumber dayanya nih. Untuk sumber daya yang dibutuhkan sama dengan yang telah dipelajari di kelas 10, yaitu 6M. Man atau manusianya, money atau pendanaannya, material atau bahan, machines atau alat yang digunakan, metode pengerjaannya, serta market atau pasarnya. Kemudian yang perlu kita pelajari adalah tentang administrasi. Nah, mungkin kalian sudah sering ya mendengar istilah administrasi, tapi ada yang tahu nggak pengertian administrasi itu apa? Nah, jadi tugas pertama untuk hari ini adalah cari 3 pengertian administrasi menurut para ahli. Nanti jawabannya ditulis di bawah jawaban dari soal latihan yang nanti akan Miss berikan juga. Lalu sebenarnya apa sih tujuan adanya administrasi? Jadi tujuan perlu adanya administrasi yaitu yang pertama untuk memonitor kegiatan administrasi perusahaan, kedua untuk melakukan evaluasi program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian, dan yang ketiga mengamankan kegiatan usaha dan organisasi. Perencanaan administrasi usaha kerajinan sendiri pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, serta pajak pribadi dan juga pajak usaha. Apabila seseorang sudah memutuskan untuk menjadi wirausaha, maka dia harus segera memikirkan tentang perencanaan pemasaran produk yang akan dijual. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, pemasaran adalah sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemasaran. Yang pertama, memahami seni menjual. Yang kedua, menetapkan harga jual. Ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah promosi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, memahami seni menjual. Jadi, kita sebagai penjual harus tahu bahwa kita tidak hanya menjual barang atau jasa yang kita sediakan, tapi kita juga menjual kualitas dari produk dan jasa tersebut. Berikutnya, menetapkan harga jual. Jadi, harga jual itu harus bisa kita sesuaikan dengan target pasar kita, segmen pasar kita, dan juga posisi produk kita di pasar. Jadi, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya overhead, dan yang ketiga itu biaya tenaga kerjanya. Nah, sedangkan harga jual sendiri itu sebenarnya bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, harga berdasarkan harga pasar atau market based price, harga berdasarkan biaya atau cost based price, dan yang terakhir harga berdasarkan titik impas atau break even point based price. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan disesuaikan dengan harapannya. Ada 3 metode yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ketiga metode tersebut antara lain sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan secara berkala, dan yang ketiga itu ghost shopping atau mystery shopper. Nah, dan yang terakhir adalah promosi. Jadi promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, serta mempopulerkan produknya kepada pasar sasarannya. Nah, kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek antara lain yang pertama yaitu personal selling, lalu advertising, kemudian sales promotion, publication, sponsorship, dan yang terakhir adalah point of purchase. Demikian pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring kali ini. Setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Miss upload ke dalam Edmodo, dan jangan lupa juga untuk Miss submit tepat waktu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.